Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Katanya sebelum melahirkan atau jarak 1 bulan sebelum melahirkan, ibu harus banyak bergerak agar anaknya juga nanti lebih mudah menemukan jalan lahir. Atau kata lain, nanti ibu akan melahirkan anaknya lebih mudah. Jadi tepat hari ini, Minggu pukul 6 pagi, Bening dan Gara sudah berada di luar kompleks perumahan elit mereka. Keduanya sembari bergandengan tangan berjalan mengelilingi area luar kompleks. Banyak pula para penghuni lainnya juga sedang melakukan olahraga pagi. Mereka saling menyapa. Terkadang Gara dan Bening akan berhenti untuk berbincang hangat dengan beberapa penghuni. Anak mereka yang pertama tentu saja masih tidur. Sekarang Bening juga sudah memiliki seorang asisten rumah tangga selain pengasuhnya Abi. Udaranya sejuk ya Mas Gara. Kadang kalau Bening bangun sepagi ini, terus menghirup udara pagi di sini, jadi teringat suasana di desa. Bedanya, kalau di desa akan ramai sekali bunyi cicit burung yang menyambut pagi kita. Gara tertawa kecil mendengar hal itu. Ia tahu betul sebenarnya Bening itu sedang kangen kampung halaman. Namun, Gara juga paham jika Bening sengaja tak mau minta pulang kampung. Selain mengingat kondisi kehamilannya yang sudah tua, juga ia tak ingin membuat Gara repot jika harus menemaninya di kampung halaman. Iya, tapi Mas Gara sudah lama sekali tidak berjalan-jalan pagi seperti ini, sayang. Sekarang kalau olahraga pasti di dalam rumah kita sendiri karena sudah ada alat yang mendukung. Sekalinya keluar sudah terang benderang dan akan berangkat kerja. Jadi bagi Mas Gara, pagi siang rasanya ya sama. Gara jadi terkekeh saat menimpali kata-kata istrinya itu. Betul, untung ya Bening sedang hamil. Jadi Mas Gara bisa jalan-jalan pagi lagi, bukan jalan di tempat di atas treadmill. Balas Bening seraya tertawa. Bisa saja. Gara mencubit gemas hidung mancung istrinya itu. Lalu keduanya kembali berjalan, lagi-lagi membalas sapaan beberapa orang yang tinggal satu kompleks dengan mereka. Kau kangen desa kan sayang? Tanya Gara sembari terus menggandeng jemari Bening. Bening menoleh, lalu mengangguk pelan. Hanya rindu Mas Gara, tapi tak terpikir untuk kembali ke sana di saat-saat seperti ini kok. Gara tersenyum mendengarnya. Ia tahu Bening sedang menjaga perasaan Gara agar tak berpikiran macam-macam. Walau sebenarnya di kehamilan kedua ini, Bening memang sangat memiliki keinginan yang lebih besar untuk berkumpul bersama keluarganya di desa. Bagaimana kalau 2 minggu lagi kita ke sana? Tawar Gara kepada Bening. Tak usahlah Mas Gara, Bening tak bermaksud untuk memaksa. Mas Gara tak merasa seperti itu sayang. Ini murni karena Mas Gara juga rindu desa dan rindu keluarga kita di sana. Bening tampak berpikir, ia juga ingin sekali pulang ke desa, makan masakan ibunya, bercerita panjang lebar dengan Dewi dan Bapak. Namun, Bening tahu betul bahwa sekarang jadwal Gara sedang padat-padatnya. Perusahaan mereka sedang membangun beberapa anak perusahaan yang memang butuh perhatian dari Gara sebagai pemimpin. Jangan khawatirkan pekerjaan Mas Gara. Apa gunanya Mas Gara punya kaki tangan dan orang-orang kepercayaan jika masih saja harus turun tangan? Makanya Mas Gara mengajakmu untuk pulang 2 minggu lagi, karena sekarang Mas Gara memang masih disibukkan dengan banyak pertemuan. Tapi nanti waktu Mas Gara akan banyak senggang dan kita bisa pulang ke desa dengan tenang. Bening jadi menoleh lagi mendengar penuturan menenangkan itu dari suaminya. Benar tak masalah Mas Gara? Tanya Bening tak enak hati. Terasa Gara semakin mempererat genggaman tangannya kepada Bening. Lalu sembari menoleh, dia tersenyum pula dan mengangguk. Tak apa sayangku, Mas Gara tidak mau nanti kau terlalu banyak berpikir dan stres. Tapi nanti Mama keberatan kita balik ke desa Mas. Mama biar jadi urusan Mas Gara ya. Bening akhirnya mengangguk dan memeluk suaminya itu. Ibu mertua yang tak lain nyonya besar itu memang pasti akan sedikit keberatan dengan rencana kepergian mereka kelak. Apalagi mengingat usia kandungan Bening sudah memasuki bulan akan melahirkan tak lama lagi. Namun
Gara juga pasti bisa meyakinkan ibunya itu untuk memberi izin mereka pergi. Yakin, pasti mama mengerti sayang. Gara menenangkan Bening yang akhirnya mengangguk patuh. Gara tersenyum, merangkul istrinya itu, lalu berbalik arah untuk kembali ke rumah mereka. Sudah cukup jauh nyatanya mereka berjalan, dan sepertinya Abi juga sudah bangun dari tidurnya. Mereka akan menghabiskan hari Minggu ini dengan bersantai di rumah dan bermain bersama Abi. Sebentar lagi mereka akan memiliki anak kedua, konon katanya perempuan pula. Sungguh, Gara merasa menjadi lelaki tak sia-sia. Ia lelaki gagah, punya kedudukan tinggi, juga seorang pria sempurna karena telah memiliki istri yang luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Tepat beberapa hari sebelum rencana kepergian Gara dan Bening ke desa mereka, Gara membawa Bening beserta Abi untuk pergi mengunjungi nyonya besar yang saat itu baru saja selesai melihat para pelayan di rumah itu membersihkan kolam renang. Lalu nyonya besar kembali ke ruang makan, membantu para pelayan lain menyiapkan apa-apa yang akan dibawa untuk pergi ke panti asuhan tempat ia biasa beramal bersama suaminya. Kedatangan mereka tentu saja disambut oleh nyonya besar dengan sukacita, apalagi saat itu ia sedang menyiapkan banyak sekali makanan yang akan dibagikan ke anak-anak yatim di panti asuhan. Dengan senang hati, Bening membantu nyonya besar untuk menyiapkan itu semua. Kemudian, nyonya besar pergi ke atas di mana kamarnya berada dan kembali dengan membawa setumpuk uang. Selagi para pelayan meneruskan kegiatan mengepak makanan dan memasukkannya ke dalam kantong plastik dalam ukuran besar, Bening dan nyonya besar saat ini sedang memasukkan uang itu ke dalam amplop yang sudah disusun rapi. Oh iya, tumben sekali kalian berdua pergi ke sini. Karena kata Gara, beberapa hari ini dia cukup sibuk. Tapi kalian bisa ke sini hari ini? Tanya nyonya besar setelah menyadari bahwa kedatangan Bening dan Gara memang tidak seperti biasanya, bukan di hari santai. Apalagi dia tahu saat ini di perusahaan, Gara sedang sibuk sekali. Ia juga sebelumnya mengira bahwa Gara tidak akan sempat untuk pergi mengunjungi rumahnya yang megah itu dalam beberapa hari ini. Bening tak langsung menjawab. Ia malah ragu untuk mengatakan rencana kepergiannya itu kepada ibu mertuanya. Beberapa kali dia melirik Gara yang saat ini sedang mengobrol santai bersama dengan ayah mertuanya. Akhirnya, setelah mengetahui kode dari lirikan mata Bening, Gara mendekat ke arah ibunya dan Bening yang saat ini sedang sibuk mengisi amplop dengan uang. Sayang, coba temani papa dulu, katanya tadi mau berbicara denganmu, biar Mas Gara yang bantu mama. Seakan mengerti dengan hal itu, akhirnya Bening bernafas lega. Ia pergi menemui papa mertuanya dan mulai asik mengobrol seputar kehamilannya, juga kegiatannya sehari-hari di rumah jika Gara tak sedang berada di sisinya. Sementara itu, Gara mulai membantu nyonya besar. Mah, aku ingin ngomong sesuatu sama mama, dan mungkin mama akan sedikit keberatan, tapi aku berharap mama bisa mengerti. Ada apa Gara? Sepertinya serius sekali, tanya mamanya. 3 hari lagi kami akan pulang ke desa. Loh, pulang ke desa? Kau kan sudah tahu Bening itu kehamilannya sudah tua Gara. Sebentar lagi akan segera melahirkan. Kok bisa-bisanya sih kalian mau pulang kampung di saat seperti ini? Nyonya besar memotong perkataan Gara yang bahkan belum selesai. Hal itu memang sudah diduga oleh Gara sebelumnya, bahwa ibunya pasti akan sedikit keberatan melepas kepergian mereka saat ini. Tetapi Gara berusaha untuk memberikan pengertian kepada ibunya itu. Bening rindu sekali ibu dan ayahnya, Mah. Kasian, aku sering sekali melihatnya mengigau setiap kali dia tertidur. Mungkin di kehamilan kedua ini, dia memang lebih ingin berkumpul bersama keluarganya di desa. Tapi ini sudah dekat tanggal perkiraan lahir loh Gara. Bukannya mama tidak mengizinkan. Hanya saja akan beresiko kalau Bening pergi keluar dari kota Jakarta seperti ini. Gara sudah mempersiapkan semuanya dengan baik kok, Mah. Tidak apa-apa, mama mengizinkan bukan? Tanya Gara kepada nyonya besar dengan penuh harap. Nyonya besar tak langsung menjawab,
Beberapa kali dia melirik Gara dan juga Bening bergantian. Tapi kemudian dia menarik nafas panjang, menghelanya berat kemudian. Yang ada dalam pikirannya adalah keselamatan dan kesehatan Bening juga cucu keduanya. Ya sudah, Mama tidak bisa menahan kalian kalau memang itu sudah menjadi keinginan kalian. Tetapi kalian harus berhati-hati ya Gara. Putus Nyonya Besar akhirnya. Kami tidak lama kok, Ma. Paling semingguan lah berada di sana. Setelah itu kan langsung kembali, ujar Gara kemudian. Akhirnya, ibu mertua Bening itu menyetujui. Dan Bening yang diberitahu hal itu oleh Gara sangat bersyukur. Bersama ibu mertuanya, kemudian mereka pergi menggunakan satu mobil ke panti asuhan, tempat di mana keluarga Gara memang sudah lama menjadi donatur di sana. Tapi Nyonya Besar malah punya keyakinan bahwa Bening pasti akan lebih dulu melahirkan di desa nantinya.